pertama kita bisa memasukkan 3 gelas beras ke dalam wadah magicom. Selanjutnya kita bisa mencuci berasnya terlebih dahulu agar berasnya menjadi lebih bersih. Selanjutnya kita bisa mengisikan air untuk takaran masak beras tersebut. Tidak lupa kita bisa memasukkan jari untuk mengukur air. Langkah selanjutnya adalah memasukkan beras yang sudah dicuci bersih tadi ke dalam magicom. Selanjutnya alirkan magicom tersebut ke listrik. Dan jangan lupa untuk menekan tombol cooking agar proses memasak. Untuk langkah kedua, kita bisa memanaskan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Kemudian nyalakan kompornya. Selanjutnya, kita bisa meratakan minyak agar wajannya tidak gosong. Pecahkan telur, kemudian masukkan telur ke dalam wajan tersebut. Jangan lupa minyaknya sudah panas ya. Balikkan telur agar lebih rata matangnya. Jika telur sudah berwarna kecoklatan, kita bisa mengangkatnya. Untuk proses memasak nasi yang tadi sudah matang, kita bisa mengambil nasi secukupnya ke dalam piring. Selanjutnya kita bisa menaruh telur di atas nasi dan siap dihidangkan. Untuk menu yang ketiga, kita bisa membuat sayur bayam terlebih dahulu. Jadi untuk bahannya itu yang pertama ada cabai merah, bawang putih, dan bayam. Yang pertama itu kita bisa mengiriskan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya kita mengiris bawang merah. Selanjutnya kita bisa mengiris bawang putih. Sebelumnya, kita menyiapkan wajannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa menyalakan kompornya terlebih dahulu dan bisa menumpahkan minyak sayur secukupnya. Kita bisa menumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah hingga harum. Selanjutnya kita bisa menambahkan penyedap rasa secukupnya, garam. Selanjutnya kita bisa menambahkan air secukupnya. Jika air dirasa sudah mendidih, kita bisa memasukkan sayur bayamnya hingga layu. Aduk hingga merata.
Dan tunggu sampai sayur matang dan sayur sudah layu. Sayur bayam siap dihidangkan. Selanjutnya untuk menu keempat kita membuat bubur kacang hijau Yang terdiri dari kacang hijau, gula merah, santan, jahe, daun pandan, gula, dan sedikit garam. Setelah air mendidih, masukkan kacang hijau, setelah itu masukkan jahe, daun pandan, tutup kacang yang sedang direbus, dan tunggu hingga 30 menit agar kacang matang. Jika dirasa bubur sudah pecah, kita bisa memasukkan gula merah secukupnya. Selanjutnya kita bisa memasukkan gula pasir secukupnya. Aduk. Masukkan santan, sedikit garam, aduk hingga merata. Masukkan bubur yang sudah matang tadi ke dalam mangkuk dan hidangkan. Menu selanjutnya yaitu ada ati balado. Di sini kita akan memotong ati yang sudah diungkep. Selanjutnya kita menyiapkan bumbu, yaitu ada cabai merah, cabai hijau, dan garam secukupnya. Lalu kita tumbuk hingga halus. Lalu campurkan 5 siung bawang merah dan tumbuk hingga halus. Lalu campurkan 1 siung bawang putih. Setelah itu campurkan 3 buah kemiri, lalu tumbuk hingga merata. Yang terakhir campurkan 1,5 tomat dan ditumbuk, jangan terlalu halus. Setelah itu bumbu siap untuk ditumis. Sebelum tumis bumbu, kita akan menggoreng atinya terlebih dahulu dengan api yang kecil. Tunggu atinya sampai kering. Kalau atinya sudah mengering, kita angkat. Selanjutnya kita akan menumis bumbu. Biarkan bumbunya meresap hingga wangi. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan ati yang sudah digoreng dan campurkan air secukupnya. Lalu tunggu hingga meresap. Kalau
Kalau bumbunya sudah meresap, itu tandanya sudah siap untuk diangkat dan siap dihidangkan. Menu selanjutnya yaitu kita membuat es jeruk untuk ibu hamil. Langkah pertama yaitu kita masukkan perasan jeruk. Yang kedua yaitu masukkan air gula secukupnya. Selanjutnya campurkan es batu secukupnya. Terakhir, campurkan air putih. Tidak lupa menambahkan buah-buahan, dan di sini kelompok kami pakai